Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Widya Prasasti, perwakilan dari kelompok 16. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah yang dipresentasikan oleh Farid Farhan Hanif mengenai tugas akhir kami tentang IPFW firewall di FreeBSD. Ini merupakan studi kasus yang akan dipresentasikan dengan IP FreeBSD server sendiri, ETH1-nya 192.168.1.5 dengan netmask yang sudah tertera secara standar. Lalu IP Windows 11-nya kami menggunakan 192.168.1.1 dan IP Windows 7-nya 192.168.1.3. Pertama-tama kita harusnya menginstal FreeBSD pada VMbox-nya karena kami sudah menginstal FreeBSD terlebih dahulu. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah login menggunakan root lalu isikan password. Langkah pertama, kita setting IP terlebih dahulu pada FreeBSD ini dengan command ee/etc/rc.conf. Di sini setelah membuka file rc terlihat ada hostname yang merupakan hostname yang digunakan oleh Farid. Ini merupakan 4 digit name terakhirnya. Lalu ada ifconfig ethernet 0. Ini sebenarnya adalah IP FreeBSD ethernet 1 yang dimulai dari ethernet 0. Kita menggunakan inet 1.5 dengan netmasknya 240. Kemudian kita akan menyeting IP untuk Windows-nya, yaitu melalui setting. Lalu kita tunggu sebentar. Ini agak lama. Pada networking and internet. Oke. Lalu kita ke advance. Di sini pilih more, klik more. Lalu kita akan menyeting pada Ethernet untuk VirtualBox host only. Di sini kita klik properties. Pada properties kita pilih protokol 4 dan isikan default gateway-nya dengan IP FreeBSD karena sudah pada IP address-nya sudah tertera 1.5. Tinggal oke semua, close, lalu menuju pada setting FreeBSD. Di sini kita akan mengecek apakah IP antara komputer dengan FreeBSD sudah terhubung atau belum. Pertama dengan restart dahulu dengan service native restart, lalu kita coba ping ke Windows 11-nya, ketikkan IP address dari Windows 11-nya ini, lalu bisa dilihat sudah terhubung. Lalu kita menuju Windows 11-nya untuk mencoba apakah Windows 11 ini terhubung dengan FreeBSD kita dengan menerima ping balik. Nah, itu sudah tertera kalau sudah mendapatkan ping balik. Lalu langsung saja kita ke Windows 7-nya melewati VirtualBox. Kita akan menuju setting untuk IP pada Windows 7 ini. Stepnya hampir sama dengan Windows 11. Yang perlu di-set di sini adalah default gateway, dan sudah tertera di situ kalau IP dari Windows 7 ini 1.3.
Lalu setelah itu langsung saja kita ping balik dari Windows 7 ke FreeBSD. Sudah terlihat kalau kita mendapatkan ping balik itu artinya sudah terhubung antara Windows 7 dan FreeBSD-nya, dan kita ping lagi dari FreeBSD ke Windows 7-nya. Dan di sini kita mendapatkan feedback dari Windows 7-nya. Itu artinya sudah terhubung. Karena semua IP sudah tersetting dan terhubung, kita akan menjalankan study case kita. Yang pertama, kita hanya memperbolehkan akses SSH oleh IP dari Windows 11, dan yang kedua, kita hanya memperbolehkan akses HTTP kepada IP dari Windows 11 sendiri. Pertama-tama kita akan kembali membuka file etcconf pada FreeBSD, dan kita di sini akan menambahkan sintak firewall enable yes. Ini berfungsi untuk mengaktifkan firewallnya. Kemudian untuk quietnya kita yes. Lalu type firewallnya kita menggunakan workstation. Untuk allow our services-nya ini berhubungan dengan IP mana yang akan mendapatkan izin untuk mengakses SSH, HTTP, dan FTP. Di sini kita akan mengubah menjadi IP dari Windows 11. Lalu untuk firewall my service ini saya akan jelaskan. Pertama, yang dua-dua ini merupakan port dari SSH sendiri. Lalu yang kedua, 80 ini merupakan port dari HTTP. Dan yang ketiga, ini merupakan port dari FTP. Lalu untuk log deny sendiri merupakan riwayat deny access yang akan masuk ke log itu. Kemudian untuk Apache 24 ini untuk mengaktifkan Apache-nya. Lalu FTPD enable ini untuk mengaktifkan FTP. Bila semua sintaks sudah tertulis, kita bisa save dengan tekan ESC enter, lalu restart dengan service ipfw restart. Mengapa di sini kami masih menggunakan sintak? Karena kami sudah mencoba menambahkan dengan role, sayangnya belum ada yang berhasil dalam penggunaan role. Jadi dengan begitu kami menggunakan sintak untuk study case firewall kita. Sekarang kita akan melanjutkan study case kita dengan uji coba di Windows 7 dalam mengakses SSH-nya. Buat putih, pertama-tama kita mengisikan IP dari FreeBSD, yang kemudian harusnya karena hanya IP 192.168.1.1 yang merupakan IP Windows 11 ini yang diperbolehkan mengakses SSH, IP Windows dari 7 ini seharusnya tidak dapat mengakses SSH. Jadi kita akan menunggu untuk connection timeout. Nah, itu sudah muncul. Ini menandakan bahwa IP Windows 7 ini terhalang oleh firewall dari FreeBSD. Selanjutnya, kita akan langsung melakukan uji coba dengan IP Windows 11. Ya, kita akan menuju putih di Windows 11 ini. Isikan IP-nya yang sama, ya. Lalu seharusnya IP Windows 11 ini dapat mengakses, ya. Ini sudah terlihat. Kita tinggal login saja. Lalu kita akan mencoba untuk login ke FreeBSD-nya. Di sini terlihat dengan mudah bahwa IP Windows 11 ini dapat mengakses SSH dari FreeBSD dengan mudah. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba HTTP langsung pada Windows 7. Ketikkan IP FreeBSD pada web browser langsung.
Sudah terlihat di sini kalau Windows 7 tidak dapat mengakses HTTP, lalu kita akan langsung mencoba pada IP Windows 11. Kita hanya perlu untuk mengetikkan IP FreeBSD sama seperti Windows 7, dan di sini kita dapat menjalankan HTTP pada Windows 11. Jadi untuk HTTP pada Windows 7 tidak akan jalan, sedangkan pada Windows 11 akan jalan karena tadi terhalang oleh firewall. Cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.